Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Marseli dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4D STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menganalisis materi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Materi yang akan dianalisis itu yaitu materi kelas 3 semester 1, tema 4 mengenai kewajiban dan hakku. Nah, jadi di sini itu satu temanya itu terdapat 4 subtema yang berbeda-beda. Nah, satu subtemanya itu terdapat 6 pembelajaran. Jadi dalam satu subtemanya itu pembelajaran PPKN ini hanya terdapat 4. Jadi hanya 4 materi PKN dalam 6 pembelajaran. Nah, di sini itu pembelajaran satunya tidak ada materi PKN, jadi saya kosongkan. Kemudian untuk pembelajaran 2-nya, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian untuk indikatornya 3.2.1, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban. Kemudian 3.2.2-nya, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat mensyukuri apa yang telah mereka miliki, serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar mengenai keterampilannya, di sini ada 4.2, yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Sedangkan untuk indikatornya 4.2.1, dengan mengamati kegiatan sehari-harinya, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Nah, jadi di sini itu sebenarnya kompetensi dalam satu temanya itu sama semua. Jadi baik itu pengetahuannya maupun keterampilannya, kompetensi dasarnya itu sama semua. Jadi nanti saya akan menyampaikan indikatornya saja, dikarenakan kompetensi dasar di setiap subtema dan setiap pembelajarannya itu sama. Kemudian di sini pembelajaran ketiga kosong dikarenakan tidak ada materi PPKN-nya. Kemudian next ke pembelajaran keempat. Nah, di sini itu indikatornya 3.2.1, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. Kemudian 3.2.2-nya, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat mensyukuri apa yang telah mereka miliki serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, untuk poin 3.2.2 ini sama dengan yang pertama, yang pembelajaran keduanya. Nah, kemudian di sini untuk keterampilannya, indikatornya yaitu setelah mengidentifikasi kewajiban, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan percaya diri. Kemudian next ke pembelajaran 5, yaitu indikatornya, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan tempat. Kemudian selanjutnya, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki, serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan, bersikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk keterampilannya, di sini indikatornya
Dengan mengetahui kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalamannya dan melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai anggota keluarga berkaitan dengan tempat tinggal dengan percaya diri. Kemudian untuk pembelajaran 6, di sini indikatornya dengan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, selanjutnya dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur atas karunia Tuhan karena mendapatkan tempat tinggal yang aman. Kemudian untuk keterampilannya, indikatornya yaitu setelah berdiskusi dengan teman, siswa dapat menceritakan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, jadi teman-teman, di sini itu indikatornya itu diambil dari buku guru yang dimana diambilnya itu dari tujuan pembelajarannya. Bisa kalian lihat pokoknya di buku guru dari tujuannya. Kemudian untuk ringkasan uraian materi pada subtema 1 ini, pada pembelajaran kedua kan tadi bahwa indikatornya di mana siswa diminta mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Nah, nanti di sini itu siswa diminta untuk membaca mengenai bersyukur memiliki pakaian, dan setelah itu siswa diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak dalam berpakaian di tabel ini. Nah, oke, selanjutnya bahwa tadi di indikator yang telah disebutkan, siswa diminta menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban terkait dengan pakaian. Nah, ini tuh ada di halaman 13. Jadi, siswa itu nanti diminta ke depan untuk menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan pakaian. Kemudian next ke pembelajaran keempat. Nah, siswa di sini kan indikatornya diminta untuk mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan. Nah, nanti siswa diminta untuk membaca Ayo Berlatih di sini. Kemudian siswa diminta untuk menyalin kembali pada tempat yang tersedia. Nah, jadi mereka diminta untuk memilih mana sih yang merupakan kewajiban dan hak. Kemudian ditulis di tabel yang disediakan. Nah, kemudian untuk yang keduanya yaitu siswa menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban terkait dengan pakaian. Nah, nanti siswa akan menuliskan ceritanya mengenai pengalamannya tentang makanan. Mohon maaf, tadi itu makanan ya, bukan pakaian. Di sini saya salah menulis. Kemudian selanjutnya pembelajaran kelima. Nah, pembelajaran kelima ini siswa diminta untuk mengidentifikasi kewajiban dan hak yang berkaitan dengan tempat tinggal, yang dimana nantinya siswa diminta untuk berlatih di sini mengenai kewajiban dan hak di rumah, kemudian mengamati kalimat-kalimat yang ada di sini. Kemudian setelahnya siswa diminta untuk menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban terkait dengan tempat tinggal. Nah, jadi nanti siswa akan mengisi di sini menceritakan hak dan kewajiban terkait pengalamannya. Kemudian untuk pembelajaran keenamnya, di sini itu siswa diminta untuk mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, kemudian yang kedua menceritakan pelaksanaan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota di rumah. Nah, jadi di sini itu siswa akan berdiskusi
mengenai apa saja kewajiban yang harus dilakukan Udin dan Mutiara. Kemudian mereka menulis hasil diskusinya dan menceritakannya menceritakannya apakah mereka pernah melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan rumah, dan ceritanya itu di depan kelas. Kemudian di sini ada subtema 2 tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya tadi itu masih sama, dan untuk materi di setiap pembelajarannya itu hanya ada materi PKN-nya itu hanya ada di pembelajaran kedua, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kita langsung saja ke ringkasan materinya, dikarenakan di sini sama saja dengan indikatornya. Nah, jadi di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati pada halaman 56. Kemudian mereka diminta untuk berdiskusi dengan teman-temannya dan diminta untuk mengelompokkan hasil diskusi menjadi kewajiban dan hak. Nah, selanjutnya siswa menceritakan pengalaman menerima hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ketika mereka setelah mengisi tabel di atas, maka mereka diminta untuk menuliskan atau menceritakan pengalamannya di halaman 57. Kemudian selanjutnya pembelajaran keempat, siswa diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Nah, nantinya siswa itu membaca teks yang berjudul Sekolah yang Sehat, kemudian diamati, kemudian garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah, dan garis bawahi juga kalimat yang merupakan saran. Setelah itu, siswa diminta menceritakan pengalaman menerima hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, jadi nanti siswa diminta untuk mengisi tabel ini. Jadi di sini itu banyaknya siswa diminta untuk mengisi tabel dikarenakan supaya mereka dapat membedakan antara hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran kelima juga ini sama, siswa nanti diminta untuk melengkapi tabel di sini mengenai daftar kewajiban dan hak sebagai warga di sekolah. Nah, sedangkan untuk pembelajaran kelima ini yang keduanya itu memeragakan pengalaman berkaitan dengan salah satu hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini itu mereka melakukan pengamatan, kemudian ayo berlatih. Nah, mereka membaca halaman 79, kemudian diminta untuk memeragakannya. Kemudian untuk pembelajaran keenamnya, siswa diminta mendata kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti itu mereka membaca halaman 83, kemudian diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Kemudian mereka menuliskan hasil diskusinya. Jadi apa yang harus dilakukan saat orang berbicara dan apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, kemudian ada ayo mencoba. Nah, selanjutnya ada membuat daftar pengalaman berkaitan dengan kewajiban dan hak. Nah, jadi di sini siswa mengisi tabel mengenai pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Selanjutnya ada subtema 3. Untuk kompetensi dasarnya masih sama.
pembelajaran yang ada materi PKN-nya, yaitu pembelajaran 2, 4, 5, dan 6. Nah, jadi langsung saja ke ringkasan uraian materinya, bahwa di sini itu siswa agar bisa membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, di sini siswa diminta untuk membedakan yang mana antara kewajiban dan hak. Kemudian yang keduanya, mereka menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban bertetangga. Nah, ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Jadi nantinya siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya di depan kelas. Kemudian next, untuk ke pembelajaran keempat, mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Nah, jadi di sini siswa diminta untuk mengamati gambar. Setelah itu mereka diminta untuk mengisi kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Next, selanjutnya setelahnya siswa diminta menceritakan pengalaman sehari-hari melaksanakan hak kewajiban ketika bekerja sama. Nah, ini halaman 121. Next, selanjutnya pembelajaran kelima, di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga. Jadi siswa itu nantinya diminta untuk menyimak teks halaman 124 mengenai apakah kamu memiliki hewan peliharaan. Nah, kemudian siswa diminta untuk menceritakan pengalaman sehari-hari dalam bertetangga. Halaman 126. Nah, jadi ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan. Jadi ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Kemudian selanjutnya pembelajaran ke-6, menemukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Di sini itu di pembelajaran 6 itu halaman 130, di mana siswa diminta untuk membaca nyaring mengenai wabah demam berdarah. Nah, di sini ada gambarnya. Kemudian setelah siswa membaca teks tersebut, siswa diminta untuk memeragakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak. Nah, di sini halaman 132. Kemudian selanjutnya itu subtema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tadi telah disampaikan kompetensi dasarnya itu sama. Kemudian setiap pembelajaran yang ada materi PPKN-nya hanya 4, yaitu pembelajaran kedua, keempat, kelima, dan keenam. Jadi kita next ke ringkasan materinya. Nah, jadi ringkasan uraian materi pada subtema keempat, pembelajaran kedua ini, siswa diminta untuk menemukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara. Jadi siswa ini diminta untuk membaca teks yang berjudul Siti Demam. Kemudian mereka diminta untuk mendiskusikannya tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara. Nah, ini halaman 148. Jadi nanti hasil diskusinya mereka tulis di kertas selembar. Dan selanjutnya pembelajaran keempat, mereka diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Jadi mereka diminta untuk mengamati gambar yang ada di halaman 158, kemudian menyampaikan saranmu kepada teman-teman. Nah, setelah itu mereka diminta untuk menceritakan pengalamannya. Nah, mengenai hak dan kewajiban. Di sini mereka diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum.
apa sih? Jadi di sini mereka menuliskan kewajiban dan hak, yang mana apa sih yang harus mereka yang termasuk kewajiban dan hak mengenai jalan umum. Kemudian menceritakan pengalaman di depan kelas. Nah, setelah itu ke pembelajaran kelima, mereka diminta untuk menyebutkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada teks mengenai perayaan Hari Besar Agama halaman 156. Kemudian mereka diminta untuk menuliskan hak berkaitan dengan agama, yaitu 5 buah. Kemudian mereka menceritakan pengalaman mereka menjalankan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, next selanjutnya itu pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran terakhir, di mana mereka diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak terkait gambar. Nah, di sini mereka diminta untuk mengamati gambar pada halaman 170. Setelah itu mereka menuliskan cerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, di sini mereka menuliskan hak di rumah, di sekolah, bertetangga, warga negara. Jadi hak dan kewajiban di rumah, sekolah, bertetangga, dan warga negara. Kemudian mereka diminta untuk menceritakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.